Shalom, selamat pagi seluruh jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Saya senang dan bersuka cita bisa menyapa saudara-saudari tempat ini. Meskipun dengan cuaca yang begitu sangat dingin ya, sudah minus. Tapi saya sangat senang karena teman-teman masih bisa datang untuk tempat ini. Dan juga mungkin untuk setiap saudara-saudara yang lain yang sedang beribadah dari tempat masing-masing. Saya yakin juga dan percaya bahwa kita beribadah dengan hati yang sama, hati yang tertuju kepada Tuhan dan untuk memuji nama Tuhan dan juga untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman, saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari boleh persilakan untuk duduk kembali. Saya mau mengajak kita mau sama-sama menyapa Tuhan pada pagi hari ini. Sudahkah saudara-saudari menyatakan rasa syukur Anda pada hari ini? Untuk hari yang baru, nafas hidup yang baru, untuk setiap waktu yang Tuhan telah berikan, juga untuk setiap penyertaan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kita di tempat ini. Saya mau mengajak untuk menaikkan setiap rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Bapa yang baik, Engkau begitu setia Tuhan, menemani setiap kami dalam setiap keadaan kami, langkah hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dan melepaskan tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Dan Engkau adalah pribadi yang satu-satunya layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Sebab besar anugerah-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Kau yang layak untuk kami nyatakan, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap hidup kami. Kau layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Kau yang layak untuk kami sembah, kami puji Tuhan. Oh besar anugerah-Mu Tuhan, besar Tuhan. Terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan, rindu menyampaikan setiap pujian kami. Kami mau naikkan setiap pujian di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau yang baik Tuhan, benar Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk
saudara-saudari, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau yakini dan percaya bahwa Allah bangkit bagi setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau bersorak, Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak, katakan hey. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau bersorak lagi. Allah bangkit. Bersorak, katakan hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dengan tetap sikap memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan dan lebih sungguh lagi. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Dan benar Tuhan, sebagaimana kita juga, kami sebagai jemaat-Mu itu sungguh mengucap syukur Tuhan dan bersuka cita untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga di tempat ini, kami rindu Tuhan untuk bersama-sama berdoa di hadapan-Mu, khususnya untuk musibah kebakaran Tuhan yang ada di Amerika, di Los Angeles, yang benar-benar membakar habis satu daerah perumahan di Amerika Serikat ini. Kami mau rindu Tuhan untuk berdoa, kiranya mungkin untuk setiap korban-korban yang terkena musibah ini, itu juga bisa diberikan kekuatan dan juga mereka bisa cepat bangkit kembali untuk meneruskan setiap kehidupan mereka. Mungkin bisa membangun kembali apa yang sudah dilahap habis oleh api ini. Kita mau berdoa juga Tuhan mungkin untuk setiap pihak-pihak ataupun tangan-tangan yang rindu dan mungkin telah Kau utus Tuhan untuk membantu mereka. Biarlah kiranya mereka juga bisa merasakan kasih-Mu lagi, dan bisa semakin bergantung pada Engkau Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu di tempat ini, kami rindu juga untuk berdoa, terutama khususnya untuk gembala kami dan juga Samonim, juga anaknya Herin yang sekarang sedang berada di tempat pelatihan Division Center bersama Gereja Nuri dan juga mungkin gembala-gembala AIC lainnya. Kita mau berdoa untuk mereka semua, biarlah kiranya dalam setiap pelatihan yang mereka ikuti itu juga bisa menyentuh mereka, bisa membuat mereka semakin kembali menjadi diingatkan kembali akan tugas-tugas yang mereka harus emban. Dan juga biarlah kiranya mereka juga bisa semakin dibekali Tuhan untuk bisa menjadi menggembalakan kami anak-anaknya itu bisa dengan lebih sungguh lagi, dan juga kami sebagai anak-anaknya juga bisa semakin mendapat pertumbuhan iman yang semakin baik lagi di hadapan Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya untuk setiap kesehatan kami, khususnya dalam musim dingin ini yang semakin dingin. Biarlah kiranya kita juga bisa mendapatkan perlindungan penuh, dan juga mungkin yang sedang dalam kelemahan tubuh itu juga bisa mendapat kesembuhan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama membawa ini semua ke dalam di hadapan Tuhan. Juga mungkin ada banyak pergumulan pribadi atau mungkin masalah pribadi atau mungkin apapun itu boleh. Saya mau mengajak saudara-saudari untuk sama-sama melepaskan itu semua di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita sama-sama katakan, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita
Kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Bapa, berilah kami kekuatan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami yang sesungguhnya. Tuhan, pada hari ini kami diingatkan bahwa perjumpaan dengan Engkau adalah kerinduan kami. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu yang hina ini. Berilah hamba-Mu hikmat, sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Kristus, amin. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini hari yang masih dingin, tetapi saya rasa hatinya hangat. Amin ya. Bisa ditayangkan. Nah, perikop ini diambil dari tema besar sebenarnya, yaitu dari Wahyu, yang minggu lalu juga sebenarnya Pak Dodo sudah mengungkap. Jadi ini adalah tema besar sepanjang tahun ini di dalam gereja AIC, karena kita bagian dari gereja Onuri pada saat ini. Kita membaca dulu bersama-sama dari Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Bisa? Kita baca bersama-sama. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Satu lagi ayatnya dari Amsal. Amsal 29:18 kita baca bersama-sama. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak Ibu, tolong ditayangkan juga satu lagi yang slide-nya. Ada 3 pertanyaan dasar yang menjadi timeless question. Ya, itu bahasa timeless question itu, kalau bahasa Indonesianya apa itu kira-kira? Timeless. Pertanyaan yang tidak lekang waktu, luar biasa ini. Sesuatu yang abadi, yang muncul hampir boleh dikatakan kepada setiap orang. Baik itu dulu, sekarang, dan juga generasi akan datang pun mempertanyakan hal ini. Karena ini adalah satu pertanyaan yang secara manusiawi kita ingin tahu. Ya. Pertanyaan pertama, waktu kita melihat ada bayi lahir. Betul ya? Kita pernah nggak kepikir, sebenarnya manusia ini dari mana ya? Pernah nggak? Atau belum pernah, jangan-jangan di ruangan ini memang berlaku pengecualian. Jadi kita tidak mempertanyakan hal itu. Ya. Sebenarnya manusia itu dari mana sih? Pertanyaannya bukan pertanyaan biologis. Ya, namanya kalau pertanyaan biologis bisa dijelaskan bahwa manusia itu terjadi karena ada konsepsi, ya, antara sel telur dan sperma, kemudian menjadi janin dan kemudian manusia. Tetapi pertanyaan yang lebih esensial, manusia ini dari mana? Bukan manusia yang mengandung, tapi manusia pertamanya. Betul kan? Dari mana itu? Nah, kemudian setelah itu, pertanyaan berikutnya adalah, kita ini melakukan apa? Coba membayangkan, Pak Dodo itu setiap hari ke kampus, mengajar, menghabiskan waktu, tiba-tiba udah 50 tahun katanya, sebentar lagi. Ya. Kemudian mengalami banyak kesusahan, berjuang dan lain sebagainya. Terus melakukan pelayanan di sini, kemudian membandingkan hidup orang lain kadang-kadang lebih nyaman, kok begini, dan begitu pasti ada pertanyaan, bukan? Betul ya? Kadang-kadang yang merasa pelayanan bahwa, kok hidupnya yang nggak pelayanan lebih enak ya?
Orang yang gak ikut Tuhan kok perasaannya hidupnya lebih nyaman ya. Kok itu lebih diberkati ya. Bahkan orang-orang yang macam-macam pun kok seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul lah. Jadi kita ini untuk apa sebenarnya? Begitulah. Nah, pertanyaan ini sangat mendasar. Banyak yang menjawab tentu dengan ilmu pengetahuan. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengaku beriman, bahwa manusia itu diciptakan. Itu pertama. Jadi di sana ada kata pencipta dan yang diciptakan. Nah, dengan demikian, kalau kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan dan adalah yang ada pencipta, coba teman-teman ya melihat. Ini adalah ciptaan bukan? Ciptaan seorang, pasti ada yang melakukan. Ini juga ciptaan seorang. Nah, kehebatan seorang pencipta itu bisa dikenali dari mana? Dari hasil karyanya. Dari hasil karyanya. Semakin canggih suatu produk, semakin complicated, semakin kagum kita pada orang yang menciptakan, bukan? Benar. Kita sendiri mengaku sebagai ciptaan. Bagaimana kita bisa mengenal pencipta kita? Sebenarnya bagaimana? Dengan mengenali ciptaannya, yaitu kita sendiri. Semakin kita mengenali diri kita, bahwa sebenarnya ada begitu banyak potensi yang luar biasa di dalam diri kita, maka kekaguman kita akan semakin bertambah. Betul. Nah, sering kali terjadi sebaliknya. Kita tidak merasa berharga. Betul ya? Kita merasa nggak bisa apa-apa. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung, maka kita mendinai kapasitas kemampuan dari penciptanya, bukan? Nah, sebagai orang beriman, pertanyaan-pertanyaan dasar itu bisa ditemukan di dalam Alkitab. Ya. Siapa kita? Kenapa kita diciptakan? Menjadi jawabannya ditemukan di dalam Alkitab. Nah, pertanyaan ketiga yang juga sering ditanyakan adalah, kalau kita diciptakan, kita sudah ada begini, terus kita mau kemana? Betul ya? Hidup kita ini kemana? Pada akhirnya. Ini adalah pertanyaan yang sangat umum ditanyakan. Nah, secara khusus sebagai seorang yang Kristen yang mengimani sebagai Kristus, maka pertanyaan kita sebagai orang yang beriman, ujung-ujungnya kita ini sebenarnya kemana sih? Kita Wahyu dalam pasal yang terakhir ini adalah menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apakah tujuan akhir dari perjalanan iman kita? Kita tidak tahu orang lain. Ya. Kita tidak tahu. Tetapi sebagai orang yang beriman, maka perjalanan akhir iman dari seorang Kristiani itu adalah perjumpaan dengan Kristus. Betul. Nah, di dalam Wahyu itu disebutkan hal demikian. Bahwa pada akhirnya Kristus akan datang. Nah, saudara-saudara, sikap kita di dalam kehidupan ini itu merupakan refleksi dari apa yang kita lihat di masa depan. Betul. Ya. Kalau kita sendiri ingin
bertemu dengan Kristus, maka sikap kita adalah refleksi dari hal itu. Nah, ini yang disebut dengan visi. Sebagai contoh misalnya, kalau saya mengajak saudara, yuk kita ke Seoul. Kira-kira pertanyaan pertama yang muncul ada apa? Mau kemana? Mau kemana? Saya bilang, oh kita ke Seoul. Mau ngapain? Betul ya? Mau ngapain? Terus, maka saya harus menjelaskan bagaimana situasi Seoul. Kemudian memberitahu nanti di sana kita bisa bermain, bisa naik ini, dan yang sudah ke Seoul sudah tahu ya. Betul ya? Nah, bagi yang belum, gambaran yang saya berikan itu bisa membantu dengan imajinasinya, maka nanti ini kami melakukan sesuatu di sana. Betul. Nah, dengan demikian, perjalanan iman kita pun sebagai orang Kristiani, kita akan bertemu dengan Kristus pada akhirnya. Maka itu menjadi satu kegembiraan buat kita, bagaimana kita nanti bertemu dengan demikian. Tanpa ada itu, maka kita akan menjadi bertanya-tanya. Nah, Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, yaitu salah satu rasul, yang menuliskan, memberikan firman ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Disebutkan ada berapa? 7 jemaat. Ya. Jadi firman ini disampaikan sebagai suatu konfirmasi penguatan kepada jemaat-jemaat yang sebelumnya dilayani oleh Paulus. Pada waktu itu mereka mengalami banyak pergumulan juga. Dan seperti sebelumnya diberitahukan bahwa Kristus akan datang. Maka oleh karena itu, diberikan kembali penguatan melalui suatu penglihatan. Ya, melalui Yohanes. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu kata visi seringkali dipakai sebagai arti wahyu atau penglihatan. Jadi kalau melihat sama penglihatan itu beda. Kalau saya ini seperti ini melihat, tapi kalau penglihatan di dalamnya itu ada unsur sesuatu yang beyond natural. Saya melihat Pak Dodo sekarang, itu melihat. Tapi di belakang Pak Dodo itu ada sebenarnya 2 orang bersayap, ya, baju putih. Ya, itu namanya penglihatan. Sesuatu yang beyond. Sesuatu yang beyond. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat juga ada banyak tokoh-tokoh yang diberi kesempatan oleh Allah suatu penglihatan. Bahkan Abraham kita bisa melihat juga bagaimana dia dijanjikan menjadi punya keturunan seperti pasir di pinggir pantai. Seperti bintang-bintang di atas langit. Musa mulai suatu penglihatan seperti apa, ada belukar. Ya, ada belukar yang terbakar. Kemudian siapa lagi? Yakub melalui suatu mimpi. Ya. Dia naik ke surga, naik turun melalui tangga. Daniel. Nah, visi ini, penglihatan ini merupakan cara Allah berkomunikasi dari dulu melalui nabi-nabinya kepada umatnya. Maka disampaikanlah pesan-pesan kepada umatnya.
Nah, jadi saudara-saudara, coba ditayangkan tayangannya. Ada yang kenal foto ini? Hah? George Washington. George Washington tahu saudara-saudara? Siapa? Penjual burger di depan. Bapak kemerdekaan Amerika. Apa yang menarik dari George Washington yang ingin saya sampaikan? Ini adalah orang yang punya satu visi melihat ke depan tentang dirinya. Ya. Pada waktu dia masih muda, dia di tentara ya, di tentara, ini bentuk AI-nya sekarang. Kalau dia sesungguhnya sekarang zaman dulu kan nggak pakai jas-jas begitu ya. Dia jadi sebegini. Nah, waktu dia muda, itu dia menjadi tentara. Ya, menjadi tentara, yang kemudian juga kita tahu dia menjadi salah satu dari bapak bangsa Amerika, dan ikut di dalam beberapa perang. Waktu itu daerah-daerah negara-negara bagian itu saling berperang karena ada kekuasaan yang di belakangnya, yaitu ada Inggris, ada Prancis, saling merebut kekuasaan. Dan terakhir dia juga berperang untuk kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Ya. Tetapi apa yang menarik adalah waktu dia muda, dia menjaga sikapnya. Bahkan ketika diajak misalnya dia minum-minum, di antar biasa kan, tentara di barak dan lain sebagainya itu, dia tidak mau. Dia menolak. Bahkan dia menjaga, bahkan kadang-kadang biasa dengan wanita dan lain sebagainya gitu, dia menjaga sikapnya itu dengan satu standar. Kenapa? Karena di dalam pandangannya, dia melihat bahwa satu waktu dia akan menjadi pemimpin. Memegang peran penting di negara yang pada waktu itu memang banyak kekacauan. Dengan suatu penglihatan yang dia lihat bahwa dirinya akan menjadi pemegang suatu kekuasaan, dia tidak menyebut suatu presiden dan lain sebagainya, maka dia ingin bahwa sebagai seorang leader, dia harus memiliki standar moral, disiplin, dan etika, sehingga pada waktu dia menjadi seorang leader, dia mempunyai kekuatan moral untuk berbicara apa yang harus menjadi standar bagi anak buahnya atau kepada warganya. Ini adalah kekuatan yang disebut dengan visi. Dia memulai sesuatu dengan akhir. Saudara mungkin pernah dengar yang namanya Stephen R. Covey. Pernah mendengar? Dia mengatakan bahwa penting sekali kita memulai dengan akhir. Begin with the end in mind. Sama seperti halnya misalnya tadi saya memberi ilustrasi di awal. Kalau kita mau ke Seoul, maka kita harus mulai dengan apa? Bicara dengan akhirnya. Betul. Akhirnya nanti perjalanan kita ini kemana? Ya ke Seoul-land. Maka kita memulai dengan akhir. Kita harus memulai pembicaraan dulu dengan akhir. Betul. Kita mulai dengan satu tujuan nanti seperti apa di bagian akhir. Kenapa? Karena dengan akhir itu, maka kita tarik suatu sikap bagaimana bisa mencapai tujuan itu. Misalnya tadi ke Seoul-land. Kalau kita tujuannya ke Seoul-land, maka karena kita sudah tahu yang menjadi tujuan akhirnya adalah Seoul-land, maka yang kita lakukan apa? Pertama, cari bus yang menuju ke sana. Ya, cari peta atau beberapa alternatif yang bisa membawa kita ke sana. Ini pentingnya memulai sesuatu dengan akhir. Sehingga sikapnya, tindakannya, dan apapun yang ingin dilakukan supaya bisa mencapai tujuan itu, dimulai dari akhir itu. Ya. Nah, kita sebagai orang beriman, juga bagaimana bisa mempertahankan iman kita terus dengan api yang menyala-nyala, dan melewati hari-hari kita sebagai orang beriman, harus dimulai dengan sesuatu akhir.
Kita harus melihat sesuatu akhirnya. Pada akhirnya perjuangan saya ini nanti berakhir seperti apa. Kalau kita tidak bisa melihat hal itu, maka sulit sekali buat kita punya kekuatan melalui hari-hari kita sebagai seorang beriman. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak ada melihat perbedaan signifikan antara kita sebagai orang beriman dan tidak, bukan? Itulah perlunya wahyu disampaikan kepada jemaat, kepada kita. Disampaikan visi. Visi ini menjadi alat bantu buat kita sebagai guide untuk melihat apa yang akan terjadi di depan. Dan itu harus dilihat dengan bukan mata fisik tetapi beyond natural. Tetapi dengan mata iman. Kedatangan Yesus nanti sebagai Raja, sudah ada yang melihat. Belum tahu seperti apa. Tetapi kita yakin akan datang. Itu adalah menjadi simbol iman kita. Seberapa yakin kita akan datang, itu akan menentukan sikap kita. Kalau sebenarnya kita nggak yakin, ya pasti akan terrefleksi dari kehidupan kita. Jadi apakah kita yakin atau tidak, bukan ucapan yang menentukan, tapi sikap dan tindakan kita. Betul. Sama seperti misalnya, saya mau, siapa Rebecca misalnya, dia mau selesai PhD-nya on time, dari awal, mungkin visi ya. Mungkin tanggal sekian saya mau menyelesaikan gitu. Maka, kalau dia sudah punya target waktu, dalam bayangan, sama tidak punya target waktu, pasti sikap waktunya berbeda kan? Sikapnya. Kenapa? Karena sikapnya itu merupakan refleksi dari seberapa clear dia melihat ujungnya. Ya. Saudara-saudara, sikap hidup kita sebenarnya adalah refleksi dari pandangan kita atau visi kita terhadap akhir dari perjalanan iman kita. Itu memberikan penjelasan yang cukup kuat. Walaupun kita menyatakan, saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Allah yang akan mengangkat, saya percaya A, B, dan C, tapi sebenarnya indikasi yang paling nyata itu adalah dari sikap perbuatan kita. Ilustrasi yang saya memberikan tadi seperti George Washington tadi. Dia punya gambaran yang clear, dia akan menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin seperti apa. Maka itu terrefleksi dari mulai sikapnya pada waktu masih muda. Maka dia menjaga kehidupannya menjadi seorang yang punya standar etik, moral yang tinggi, karena dia pingin pada waktunya dia menjadi leader, dia mempunyai kekuatan. Bukan karena jabatannya, tetapi karena memang kualitas dari kehidupannya itu sangat menentukan. Saudara-saudara juga, saya kurang tahu. Ya, masing-masing kita pasti punya seberapa kita bisa melihat gambaran akhir. Tahun 2010, ya, saya bisa melihat slide berikutnya. Terus lagi. Nah, ini saudara tahu? Sandiago Hill. Mana tahu? Nggak tahu ya? Ya coba, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya ini. Ya. Tahun 2010, saya bilang sama istri saya, ya, kita beli kuburan. Dia shock, gimana itu? Ya. Terus saya kasih tahu teman saya, kamu ini gila ya? Kok sudah masih muda, masih pikir-pikir sudah langsung mau mati gitu ya? Seperti ini. Kok bicara mau mati? Ya. Nah, bahkan ada satu orang yang mengenal saya, dia bilang,
kita perlu dalam bahasa Karo itu dipangiri. Namanya itu kalau istilahnya orang Karo itu ada roh-roh yang mungkin yang menghinggapi saya sehingga saya kok berpikir tentang kematian. Gitu. Nah, tetapi saya bisa meyakinkan istri saya menyatakan bahwa ini investasi. Karena harganya nanti naik. Oke. Jadi dia setuju. Akhirnya kita membeli 3 unit gitu ya, Nissan Diogo itu tahun 2010. Nah, bagi saya sebenarnya waktu itu bukan masalah ini. Ya. Saya waktu itu kebetulan sering mengajar tentang mengenai sesuatu dengan akhir. Ya. Saya suka punya long term. Karena dari long term itulah nanti saya membuat planning A, B, dan C. Kenapa membeli 1 unit di sana itu penting? Karena secara mental saya sudah melihat akhir dari hidup saya. Saya sudah mempersiapkan akhir dari hidup saya. Mau jadi apapun, mau sehebat apapun, mau punya apapun, itulah ujungnya. Benar. Hal itu sebenarnya sangat membantu, bukan menjadikan saya seorang yang pesimis. Bukan. Tetapi itu menolong saya melihat akhir dari semua perjalanan. Sehingga dari waktu ke waktu kunjungan kerja ke sini cocok juga. Sekali-sekali kunjungan. Saya bilang sama istri, kita perlu ke sini yang beli yang begini supaya nanti anak cucunya bisa berkunjung. Tapi kalau di tengah hutan sana udah nggak ada lagi yang mau lihat nanti. Betul ya? Saya tidak membuat itu suatu lelucon, tapi pada waktu itu memang buat saya itu clear bahwa itu sebagai alat bantu untuk mengingatkan bahwa hidup kita pada akhirnya di situ. Nah, itu menarik. Dari situ ditarik semua sehingga kegiatan-kegiatan kehidupan dan apapun yang kita lihat harus mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Kita harus menemukan makna baru di dalam kehidupan kita. Inilah perlunya memulai sesuatu dengan air. Dan kebanyakan kita pasti mungkin belum pernah kepikir juga hal itu kan. Kenapa? Karena kematian adalah sesuatu yang menurut kita masih jauh. Atau itu mungkin terjadi untuk orang lain, bukan untuk kita. Tetapi kalau kita mengingat hal satu ini, maka sikap kita di dalam kehidupan akan berbeda. Nggak mungkin kita sampai ngoyo-ngoyo sampai sikat-sikatan untuk mendapatkan sesuatu, toh pada akhirnya juga akan begitu. Ini sangat sederhana. Ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang wahyu yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada Rasul Yohanes. Itu harus menjadi satu titik pangkal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Apakah kita mau bertemu dengan Kristus pada akhirnya atau bukan? Kan gitu. Nah, kalau kita mau bertemu dengan Kristus yang digambarkan di dalam pasal-pasal sebelumnya, ada banyak simbolik-simbolik di sana, tetapi poinnya buat kita adalah apakah kita sudah siap jika hari ini dia datang. Seperti yang dikatakan, datanglah Kristus. Itu yang diungkapkan oleh Yohanes. Apakah kita bisa menyatakan hal yang sama dengan sikap yang sama seperti Yohanes? Osipsio, paliosipsio gitu maksudnya. Apakah kita bisa berani? Itu tentu pertanyaan pribadi yang hanya kita menjawab sendiri-sendiri, nggak perlu dijawab rame-rame. Karena nggak ada gunanya kita menjawab rame-rame, karena yang paling tahu kondisi situasi kita pada saat ini, apakah kita siap berada di posisi akhir seperti yang digambarkan oleh Yohanes. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai satu kesimpulan dari cerita-cerita yang ada di depan tadi. Apa artinya kita hidup dengan visi ilahi? Nah, pertama,
Kalau kita hidup dengan visi ilahi, maka kita membutuhkan suatu imajinasi. Imajinasinya itu adalah imajinasi melihat sesuatu dengan mata iman. Dalam kehidupan kita pun, kalau kita hanya dengan kasat mata, mata kita ini kan punya keterbatasan ya secara biologis untuk kemampuan untuk melihat. Kita itu menurut penelitian bisa melihat benda yang tingginya 2 meter itu kira-kira dengan kondisi datar itu bisa dari jarak 4 sampai 4 kilometer. Itu kemampuan mata manusia. Tapi kalau dibandingkan dengan hewan, elang, itu daya lihatnya itu lebih tajam lagi. Bisa 4 sampai 8 kali lebih tajam dari manusia. Sehingga kalau lihat elang itu dalam jarak misalnya 3 km di area di atas itu, dia bisa lihat tikus. Tiut. Itu kemampuan. Itu kemampuan mata kita secara fisik. Tetapi apa yang kita maksudkan di sini adalah hidup dengan visi yang ilahi, maka kita harus mengasah kemampuan mata iman kita melihat beyond nature. Melampaui. Dan itu terrefleksi di dalam harus kehidupan kita. Di dalam mengambil langkah-langkah kehidupan kita, tidak ada sesuatu yang begitu semuanya langsung ada di depan mata atau clear, tetapi kita harus berani mengambil dengan mata iman. Sehingga seringkali kita sebut, bukan hanya dengan melihat mata iman, tetapi diikuti dengan melangkah dengan iman. Tetapi harus dimulai dengan sesuatu pandangan melihat dengan mata iman. Tanpa itu, bagaimana? Kita akan mengalami stagnasi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah melampaui melihat dengan mata iman, maka kita berani memulai dengan akhir itu. Itu menjadi goal kita. Tentu dalam konteks spiritual tadi sudah kita sampaikan bahwa perjumpaan dengan Kristus adalah menjadi tujuan akhir kita. Tetapi tentu di dalam kehidupan sehari-hari kita pun ada tahapan-tahapan, rangkaian-rangkaian atau fase-fase di dalam kehidupan yang kita juga punya visi, pandangan-pandangan yang ingin kita capai. Ya. Kita mau melakukan apa? 5 tahun lagi. Kenapa? Karena visi itu menolong kita sebagai panduan untuk hidup seminggu, 2 minggu, semakin jauh kita melihat, maka semakin kuatlah kapasitas panduan untuk kita berjalan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari sesuatu yang kita lihat dengan iman tersebut, kita perlu membuat satu statement, dibuat satu pernyataan. Kalau yang tadi, itu bisa menjadi satu statement juga itu, buat Yakobus. Datanglah segera. Itu adalah statement yang disampaikan oleh Yohanes, bukan Yakobus. Nah, kita sendiri punya statement apa untuk visi pribadi kita. Apakah kita pernah memikirkan hal itu? Dan visi pribadi itu mestinya kita koneksikan dengan visi yang Allah berikan melalui pembacaan firman. Sekitar 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, saya sebagai anggota Joy, kami mempunyai namanya vision statement, mission statement. Ya. We are ambassadors for heaven to the earth. Itu masih tertanam sampai sekarang. Kalau kita punya satu visi, melihat diri kita sebagai ambassador for heaven to the earth, maka mestinya kehidupan kita merefleksikan sikap seorang ambassador. Kan begitu. Saya tentu dengan visi itu
menjadi alat ukur buat saya mengenai sikap hidup saya. Kadang-kadang saya lupa, saya ini statusnya apa. Sama pertanyaan saya tadi, saya ini, kan tadi kita tanya, saya ini mau lakukan apa di dunia ini? Kita mau melakukan apa? Pertanyaan yang basic tadi. Maka kalau kita sudah mengingat bahwa kitalah ambassador for heaven, maka kita mempunyai makna baru di dalam kehidupan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, haruslah merefleksikan, merepresentatifkan negara yang kita wakili, yaitu the kingdom of God. Tapi terus terang saya sering malu juga. Saya bukan representatif the kingdom of God di dalam sikap hidup saya. Ya. Tetapi walaupun demikian, walaupun jatuh bangun di dalam menjalani kehidupan, kita perlu satu vision statement untuk diri kita, sehingga itu menolong kita untuk menjalani hari-hari kita, sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Ya. Kenapa? Karena kita ingin memulai sesuatu dengan akhir. Akhir hidup saya ingin dikenang sebagai ambassadors for heaven to the earth. Ini berat kan? Kalau sebagai ambassadors, itu siapa yang meng-appoint? Biasa kepala negara. Kepala negara sendiri yang menentukan. Nah, kalau kita mengaku kita di-appoint sebagai ambassador, maka tugas ini adalah menjadi tugas hidup saya di dunia ini sebenarnya. Maka dalam semua kegiatan, semua aktivitas, harusnya saya merefleksikan misi saya. Oleh karena itu, sebagai satu saudara di dalam komunitas, tugas jemaat adalah sebagai saudara untuk mengingatkan satu sama lain. Ya. Saya terbantu melalui kesempatan-kesempatan seperti ini, mengingatkan saya seperti apa sebenarnya keberadaan saya di dunia ini. Ya. Nah, melalui pembacaan firman hari ini, di bagian akhir, Amsal mengatakan, jika tidak ada wahyu, maka rakyat akan. Kata wahyu di sana, kalau dalam bahasa Inggrisnya, if there is no vision, people will perish. Jadi kata visi itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan wahyu atau sesuatu penglihatan ilahi. Oleh karena itu, hidup kita pun, jika kita tidak mempunyai sesuatu visi yang ilahi yang kita pegang sebagai kekuatan buat kita menjalani kehidupan kita, maka kita mudah sekali terombang-ambing. Bahkan kita bisa menjadi binasa. Nah, pesan hari ini adalah menantang kita untuk melihat kembali masing-masing di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melihat dengan mata iman kita akhir dari suatu perjalanan hidup kita? Satu. Akhir dari perjalanan iman kita. Akhir dari perjalanan karir kita, misalnya contoh. Ya. Kemudian yang kedua, apakah akhir yang saya lihat itu merefleksikan suatu visi yang Tuhan berikan kepada saya sebagai pribadi. Karena kalau kita hanya melihat visi pribadi hanya karena keinginan kita sendiri, maka besok juga bisa berubah. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai visi yang datang dari Allah, maka akan menjadi punya nilai yang berbeda. Karena itu adalah ada divine intervention dalam proses kita mewujudkan visi itu. Dan kita bisa mengukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berjalan, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Kalau kita tidak pernah melihat ada satu tujuan yang mau dicapai. Kita hanya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Pada waktu kita berjalan menuju visi itu, kita akan melihat, kok bisa ya saya mencapai level seperti ini? Kok kayaknya saya tidak mungkin? Ini pasti ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ada divine intervention di dalam kehidupan saya. Nah, hanya itu bisa kita lakukan kalau kita ada ukurnya,
kita semakin dekat dengan visi yang divine itu atau tidak. Tapi kalau nggak ada, bagaimana kita bisa mengukur? Maka hanya kita sekedar mengira-ngira saja. Nah kemudian, alangkah baiknya kalau kita membuat satu statement, dan itu menjadi suatu pegangan. Kita mengingat. Ketika kita dalam situasi goyang, maka kita mengingat bahwa saya adalah bla 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 bla. Tidak mesti harus seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita mulai tenggelam dalam keraguan-raguan, maka kita diingatkan dengan suatu vision statement itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya secara pribadi mendeclare bahwa I am ambassadors for heaven to the earth. Dengan demikian, hidup saya di dunia ini adalah menjalankan misi sebagai ambassador bagi kerajaan Allah di dunia ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami yang penuh dengan kelemahan ini, kadangkala kami Tuhan kehilangan arah. Kami tidak tahu alasan kenapa kami hidup di dunia ini. Bahkan tidak tahu arah kemana yang akan kami tuju di dalam hidup ini Tuhan. Melalui firman yang disampaikan hari ini, sebagai pengikut Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menyampaikan firman-Mu, telah mengungkapkan melalui suatu penglihatan kepada Yohanes, bukan hanya kepada jemaat di 7 kota, tetapi kami yang ada di sini juga Tuhan, bahwa kehadiran kedatangan-Mu kembali adalah menjadi tujuan hidup kami. Jika saat ini kami Tuhan di dalam kebimbangan dan keraguan, biarlah kiranya Tuhan mata iman kami dibukakan kembali dan dilihat bahwa kami ingin berjumpa dengan Engkau, ya Kristus, sehingga kami melihat kembali kehidupan kami dan kami mempersiapkan hidup kami untuk bertemu dengan Engkau. Itu adalah tujuan hidup kami pada saat ini. Kami yang penuh dengan dosa ini Tuhan, kami juga bertobat sehingga kami juga layak bertemu dengan Engkau pada waktu Engkau datang kedua kali. Bantulah juga saudara-saudara yang di sini Tuhan untuk melihat dengan mata iman bagaimana Tuhan memberikan visi untuk setiap pribadi, visi yang dari Allah untuk mereka jalani di dunia ini sebagai duta-duta Kristus untuk dunia ini. Tuhan perlengkapi kami sebagai saudara seiman melalui jemaat di AIC ini, sehingga kami pun Tuhan layak untuk berjumpa dengan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan karena firman ini berbicara untuk hamba-Mu dan juga kepada saudara-saudara di sini. Di dalam nama Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama nutup ibadah ini dengan nyanyian puji. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
bersalaman. Salam damai. Oke, berikut sambil bersalam-salaman saya akan memberikan pengumuman pada hari ini ya. Untuk persembahan hari ini, minggu lalu, perpuluhan 1.165.000 won, persembahan mingguan 118.000 won, dengan persembahan misi belum ada, persembahan syukur 10.000 won, dan totalnya 1.293.000 won. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, itu bisa dengan mentransfer ke nomor rekening berikut, dan jangan lupa memberikan keterangan pada Samonim, atau bagi yang ingin memberikan secara tunai boleh memasukkan ke dalam amplop dan memasukkannya ke kotak persembahan di sebelah pintu. Kemudian jadwal ibadah untuk minggu ini, hari Kamis tanggal 19 Januari itu ada tim doa seperti biasa melalui Zoom, itu pukul 21.30, atau seandainya jika ada perubahan jadwal akan diberitahu melalui launch ISIS One. Kembali lagi diberitakan bagi teman-teman yang rindu ingin mengikuti dan berdoa secara banyak, itu bisa menghubungi pengurus ataupun Pak Randy. Pak Randy nggak ada. Jadi siapapun yang kira-kira tahu lah. Kemudian untuk hari Sabtu tanggal 18 Januari akan ada tanya jawab Alkitab, itu via Zoom juga, diadakan pukul 8 malam. Kemudian untuk hari Minggu seperti biasa itu ada ibadah raya pukul 10.30 pagi di tempat ini. Kemudian sudah sepertinya. Ada untuk pelayan masak atau konsumsi hari ini itu dilayani oleh Komsel Pison. Terima kasih Komsel Pison. Juga untuk pelayan Chongso dipimpin oleh Komsel Pison, tapi dimohon bantuannya oleh semua jemaat. Next. Kemudian bagi yang merasa belum mengisi, termasuk saya, itu boleh isi komitmen persembahan misi ya untuk tahun ini. Form berikut. Dia nggak tahu caranya scan, boleh nyalain kameranya sekarang terus dihadapkan ke sini ya, terus di scan. Atau boleh masuk ke link di bawah, terus isi ya. Oke. Kemudian untuk diingatkan kembali bagi teman-teman yang merasa atau ingin bergabung berlangganan Living Life, itu mulai sekarang pokoknya ini urusan pembayarannya akan ditagih oleh Ibu Rebecca dan Ibu Yunike. Dan bagi teman-teman yang merasa utang belum bayar sebelum ditagih, silakan mendatangi orang-orang ini untuk memberikan bayarannya. Boleh transfer, boleh tunai, nanti akan dicek gitu. Oke, sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, saya serahkan kepada Ibu Nana. Baik, sebelum kita menyiapkan sesuatu, kita mau adakan perpisahan untuk keluarga Pak Tarigan yang akan pulang minggu depan ya Pak. Tanggal berapa Pak? 14 ya kalau nggak salah. Oke. Sama David. David tanggal berapa David? Oh David tanggal 17. Oke. Untuk keluarga Pak Tarigan, Bapak dan istri, dan juga David boleh ke depan. Ya, saya persilakan. Oke. Ya, jadi kami ingin mendengar kesan dan pesannya Bapak selama di Korea dan di ISIS One. Saya persilakan. Saya khotbah lagi atau gimana? Iya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu di Jemaat IC. Memang informasi yang disampaikan itu halfly true ya, setengah benar gitu ya. Karena sebenarnya yang pindah ke Indonesia itu istri dan anak saya. Itu satu. Nah,
Kemudian dalam konsep saya itu kami tidak pindah. Kami hanya extending territory. Memperluas wilayah jajahannya dari Korea terus ke sana gitu. Nah, maksudnya adalah memang secara fisik nanti istri saya officially dan anak-anak saya ke Indonesia dan tinggal di Medan karena pendidikan. Jadi karena memang kami melihat setelah hampir 8 tahun anak-anak kami sudah diedukasi dengan sistem pendidikan Korea sangat bagus. Paling tidak bahasa Koreanya sudah seperti native. Itu kelebihan. Tetapi ada sisi-sisi yang lain yang menurut kami juga perlu diperlengkapi. Khususnya untuk masa depan mereka. Dan tentunya karena kami sekarang status sudah menjadi permanent resident. Dan konteks itu maka isunya menjadi pindah. Menjadi sesuatu yang saya tidak anggap begitu gitu ya. Nah, oleh karena itu selama 8 tahun di sini pasti istri saya dan anak-anak saya sangat banyak terbantu melalui komunitas ini. Ya, karena adalah komunitas gereja itu adalah sebagai persekutuan orang-orang beriman. Sehingga ini adalah pesta iman setiap minggunya. Kita makan-makan itu kan pesta ya. Nah, paling tidak pertemuan dengan orang-orang beriman mengingatkan kami selalu sebagai identitas kami sebagai orang beriman. Bagian dari komunitas itu. Itu adalah kekuatan yang paling penting yang diberikan dari teman-teman yang ada di sini. Kemudian saya akan masih kembali di sini dengan status sebagai pekerja, sehingga dengan demikian beberapa waktu lagi masih ketemu lagi kita. Jadi perpisahan kedua nanti ketiga masih. Itu nggak usah pakai perpisahan, di ngopi aja juga boleh. Ya itu saja mungkin dari saya dulu ya. Mungkin dari istri saya yang memang akan kembali. Tetapi dari waktu ke waktu, anytime bisa datang ke sini juga. Nah, maka sebenarnya saya tadi memberikan suatu statement di awal, sebenarnya jangan disebut perpisahan. Sekitar hanya untuk sementara waktu ya. Kayaknya udah diwakili. Ya, dari saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua atas kebersamaannya selama hampir 8 tahun ya. Kami dari 2017 Februari. Ya, saya sendiri merasa banyak terberkati dan sangat senang jadi bagian dari keluarga IC Suwon. Ya, kita bukan perpisahan ya, tapi hanya sementara. Saya juga mungkin akan balik-balik sini lagi. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya, dari saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh jemaat IC Suwon karena sudah menyambut saya dari awal saya datang di Korea. Saya di Korea kan hanya 1 semester aja. Saya pertukaran pelajar di Ajo University dan kuliah saya juga sudah berakhir di bulan Desember dan sekarang lagi persiapan untuk kembali ke Indonesia tanggal 17 ini. Saya sangat senang dan bersyukur juga bisa ketemu sama semua jemaat yang sangat baik, sudah membantu saya, sudah menyambut saya. Ini merupakan salah satu pengalaman yang terbaik selama saya belajar di Korea karena saya juga memiliki gereja yang sebenarnya di Suwon juga kan, dekat sama rumah saya, di dekat Ajo University, jadi nggak perlu jauh-jauh ke tempat-tempat lain atau bahkan di kota lain seperti Seoul. Dan saya juga minta maaf karena akhir-akhir ini saya juga lagi nggak bisa datang ke sini karena saya lagi main-main lah ke kota-kota lain, jadi kadang nggak sempat ke gereja di sini. Dan ya terima kasih banyak lah buat semuanya. Ada tanda ini dari IC Suwon untuk David. Ya, mungkin kalau buat keluarga Pak Tarigan sudah diberikan. Oke. Kita mau mendengar kesan dan berdoa buat saudara-saudara kita yang mau kembali ke Indonesia. Nanti kita bisa minta bantu doa sama Pak Randy. Kita sudah menghubungkan ke Pak Randy. Sudah dihubungkan ke Pak Randy. Pak Era kecil. Halo Pak. Ya, selamat hari Minggu. Ya Pak, selamat hari Minggu. Ini sudah memberikan kesan-pesan dari keluarga Pak Tarigan dan juga David. Nanti mau minta tolong Bapak untuk pimpin doa berkat bagi mereka, Pak. Oke. Ya. Oke. Sebelum berdoa sekali lagi saya
mengucapkan terima kasih ya atas doa jemaat semua. Pelatihan kami di X29 Vision Village. Terus doakan supaya kami bisa menyelesaikan pelatihan kami dengan baik dan juga kami semakin diperlengkapi. Pada saat ini kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana saya juga bisa beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan dengan jemaat-jemaat IC Suwon, meskipun melalui online ya. Dan di momen yang sangat luar biasa ini, saya mewakili seluruh keluarga besar IC Suwon mengucapkan terima kasih atas keluarga Pak Tarigan dari Bu Ulin untuk secara Indonesia yang saya pikir hampir 8 tahun sudah menjadi bagian dari keluarga IC Suwon. Terima kasih untuk keterlibatannya dalam semua aktivitas. Terima kasih untuk doa-doanya, senyumannya, dukung itu semua menjadi bagian dari perjalanan gereja IC Suwon sampai hari ini. Kami percaya bahwa meskipun kami sulit berpisah dengan keluarga Pak Tarigan dari Ulin, ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk keluarga Pak Tarigan dari Ulin. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah menyertai keluarga Pak Tarigan di Korea, Tuhan juga akan menyertai keluarga Pak Tarigan setelah tiba di Indonesia nanti. Kami terus berdoa, semoga yang terbaik Tuhan nyatakan atas keluarga Pak Tarigan dan Ibu Ulin. Juga untuk David, meskipun kita hanya bertemu singkat ya, mungkin sekitar 5 bulan, ya, suwesmida. Terima kasih sudah hadir di gereja IC Suwon, sudah menjadi saudara seiman di dalam Tuhan. Sekembalinya ke Indonesia juga tetap semangat, tetap menjadi terang dan garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan David. Oke, saya akan berdoa ya untuk keluarga Pak Tarigan dan juga untuk saudara David. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami sampai hari ini. Pada hari yang berbahagia ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Pak Tarigan. Dialah Tuhan yang akan terus menolong mereka di dalam persiapan ya Tuhan. Ya Pak, bisa diulang Pak. Ya, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong untuk keluarga Pak Tarigan, sehingga keluarga ini boleh Tuhan beradaptasi Tuhan dengan lingkungan sosial Indonesia, khususnya Tuhan untuk secara Indonesia, mereka Tuhan boleh beradaptasi ya Tuhan dengan lingkungan sekolah yang baru. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menjadi anak-anak ya Tuhan yang selalu bersukacita, menjadi anak-anak yang punya karakter ilahi, menjadi anak-anak yang selalu menjadi berkat di mana mereka berada. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Kau menyertai Ibu Ulin juga. Dia akan berada dalam situasi yang baru, lingkungan yang baru. Tuhan menolong Ibu Ulin agar juga mampu ya Tuhan untuk bisa menjalani hari-harinya Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk David juga. Biarlah Tuhan apa yang dia pelajari Tuhan di Korea tidak menjadi sia-sia, tetapi Tuhan dapat dia gunakan dan menjadi bekal bagi perjalanan dia Tuhan ke depan dimanapun dia berada. Biarlah hidupnya Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami usahakan ya Tuhan keluarga Pak Tarigan, Ibu Ulin, secara Indonesia, juga untuk sebagai David ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, Engkau juga akan terus memimpin hidup mereka, memberkati hidup mereka Tuhan dengan semua yang baik dari surga. Dan puji-puji nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Selamat jalan buat Bapak
Pak Tarigan, juga Ibu Ulin, serta David tiba di Indonesia dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih banyak. Samonim. Oke, ada ini yang dari Samonim. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Terima Pak, kasih ya. doanya. Oke. Semoga berkati, Pak. Oke, buat jemaat yang mau mengucapkan selamat jalan bisa maju ke depan. Kita mau salam kasih ini buat salam buat Ibu Ulin